Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva binti Karyawan dari kelas Adris IPSP semester 6 IAIN Ponorogo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai konflik kelompok identitas. Pertama-tama saya yang akan menjelaskan pada kalian semua ya teman-teman. Konflik itu berasal dari kata kerja Latin yang disebut dengan confligere, yang berarti saling memukul. Konflik kalian pasti tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan kata-kata konflik. Konflik itu biasanya kita pahami dengan dengan istilah percecokan, pertentangan seperti itu ya teman-teman. Secara sosiologis itu kan berarti berhubungan dengan sosial, dan sosial itu tentunya berhubungan dengan antara satu orang dengan orang lain. Untuk lebih memahaminya ya teman-teman. Jadi secara sosiologis konflik itu diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau disebut juga dengan kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Itulah dimaksud dengan konflik secara sosiologis ya. Sedangkan identitas, apa yang disebut dengan identitas? Identitas menurut Stella Tintomey yaitu merupakan refleksi diri yang berasal dari keluarga, dari gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Itulah yang dimaksud dengan identitas. Nah, teman-teman, eksisnya sebuah identitas itu sangat tergantung pada pengakuan pihak lain. Entah itu identitas keluarga, gender, etnis, dan lain sebagainya. Itu sangat tergantung pada pengakuan oleh pihak lain. Ketika identitas kalian, identitas orang lain atau kelompok lain itu tidak lagi mendapat pengakuan, bahkan dilecehkan oleh pihak lain, maka itu akan menjadi sinyal tersingkirnya identitas dari pergaulan sosial. Jadi dampaknya apa? Dampaknya ketika kalian sudah tidak diakui oleh pihak lain, itu kalian akan merasa terancam, muncul rasa takut dan lain sebagainya jika tidak lagi diakui oleh pihak lain atau lingkungan kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Kulsum dengan NIM 2081836. Dan di sini saya akan melanjutkan materi pada pertemuan kali ini, yaitu macam-macam konflik sosial. Macam-macam konflik sosial itu terbagi dalam berbagai kategori. Perinciannya bisa dicermati dalam pemaparan berikut ini. Yang pertama, konflik sosial berdasarkan posisi pelaku. Konflik sosial bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu vertikal dan horizontal. Konflik horizontal adalah konflik antara pihak yang derajat atau kedudukannya sama. Contoh konflik sosial ini adalah pertikaian dengan kekerasan antar suku atau tawuran antar warga beda kampung. Sementara konflik vertikal adalah konflik yang melibatkan pihak yang kedudukannya tidak sejajar. Contoh konflik vertikal adalah bentrok polisi dengan masyarakat yang menolak digusur. Selanjutnya adalah konflik sosial berdasarkan sifat pelaku. Konflik sosial bisa dibedakan menjadi dua, yaitu konflik terbuka dan tertutup. Contoh dari konflik terbuka adalah demonstrasi buruh, demonstrasi mahasiswa pada 1998, dan lain-lain. Kemudian contoh dari konflik tertutup adalah pemberian gaji pada karyawan WNI dengan karyawan WNA di suatu perusahaan tidak sama, dan lain-lain. Pada poin selanjutnya adalah konflik sosial berdasarkan waktu. Konflik sosial dibedakan menjadi dua, yaitu sesaat atau spontan dan konflik berkelanjutan. Contoh dari konflik sesaat yaitu bentrok antar warga karena masalah salah paham. Sedangkan contoh dari konflik berkelanjutan terjadi dalam waktu yang lama dan sulit
untuk diselesaikan. Hal ini bisa dilihat contohnya pada konflik antar suku yang berkepanjangan. Selanjutnya yaitu konflik sosial berdasarkan tujuan organisasi. Macam-macam konflik sosial bisa dipilah menjadi dua, yaitu konflik sosial fungsional dan juga disfungsional. Konflik fungsional merupakan konflik yang mendukung pencapaiannya tujuan organisasi dan bersifat konstruktif. Contohnya, persaingan antara organisasi pramuka dan OSIS di sebuah sekolah yang lantas mendorong masing-masing kelompok berlomba dalam meraih prestasi. Adapun konflik disfungsional adalah konflik yang menghambat tercapainya tujuan suatu organisasi dan bersifat destruktif atau merusak. Contohnya adalah konflik perebutan posisi ketua satu organisasi yang berujung pada perpecahan pengurus, bahkan mungkin sampai memicu bentrok kekerasan. Dan pada poin terakhir yaitu konflik sosial berdasarkan pengendaliannya. Dikategorikan jenisnya menjadi 4, yakni konflik terkendali, konflik tidak terkendali, konflik sistematis, dan juga konflik non-sistematis. Contoh konflik terkendali yaitu konflik antara karyawan dengan perusahaan mengenai nilai gaji. Kemudian konflik itu ditengahi oleh Dinas Tenaga Kerja melalui proses mediasi dan akhirnya terjadi kesepakatan. Contoh konflik tidak terkendali yaitu bentrok dengan kekerasan antara polisi dan massa demonstrasi. Kemudian contoh konflik non-sistematis adalah perkelahian antar kelompok pelajar yang tiba-tiba saja terjadi hanya karena kasus senggolan motor di jalan. Dan contoh konflik sistematis adalah bisa dilihat pada pertikaian antar partai politik atau antar kelompok organisasi kemasyarakatan yang biasa disebut dengan ormas. Baik, untuk selanjutnya yaitu dampak dari adanya konflik terhadap identitas masyarakat. Proses sosial yang namanya konflik itu adalah suatu proses yang bersifat disosiatif. Namun demikian, sekalipun sering berlangsung dengan keras dan tajam, proses-proses konflik ini sering pula mempunyai akibat-akibat yang positif bagi masyarakat itu sendiri. Seperti konflik yang berlangsung dalam diskusi misalnya, jelas akan unggul bagi yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang luas, sedangkan yang pemikiran-pemikiran yang kurang terkaji secara benar akan lebih tersisih. Nah, oleh karena itu ada dua dampak dari adanya konflik terhadap masyarakat. Yang pertama ada dampak positif dan yang kedua adalah dampak negatif. Nah, di sini yang pertama dari dampak positifnya yaitu bertambahnya solidaritas intent dan rasa in group suatu kelompok. Dan poin yang kedua dari dampak positifnya yaitu konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dan memainkan peran tertentu di dalam masyarakat. Dan yang dampak negatif dari konflik itu yaitu yang pertama adalah hancurnya kesatuan kelompok. Jika konflik yang tidak berhasil diselesaikan, maka akan menimbulkan kekerasan, bahkan akan terjadi perang. Maka sudah barang tertentu kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran. Poin yang kedua dari dampak negatif dari adanya konflik yaitu adanya perubahan kepribadian individu. Artinya apa? Di dalam suatu kelompok yang mengalami konflik, maka seorang atau kelompok orang yang semula memiliki kepribadian pendiam
penyabar menjadi agresif dan mudah marah. Lebih-lebih jika konflik tersebut berujung pada kekerasan. Nah, hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada antara nilai dan norma sosial dengan konflik terhadap hubungan yang bersifat korelasional. Artinya bisa saja terjadi konflik berdampak pada kejahatan, bahkan bisa terjadi pembunuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lanjut ke poin yang terakhir. Saya Teguh Prasetyo Effendi akan mencoba membahas poin terakhir, yakni cara mengatasi konflik identitas. Nanti kita akan bahas 3 poin saja di subpoin ini. Poinnya apa saja? Untuk mengatasi konflik identitas itu caranya. Pertama, kita harus mengetahui jenis konfliknya ini bisa diatasi atau tidak. Maksudnya konfliknya itu bagaimana. Kemudian yang kedua, sebenarnya untuk menyelesaikan konflik ini bagaimana sih cara yang paling mudah, ya. Dan yang ketiga, kita nanti akan membahas bentuk-bentuk penyelesaian konflik, caranya itu dan bentuknya seperti apa saja. Langsung saja, yang pertama, sebelum menyelesaikan sebuah konflik, maka kita harus mengetahui dulu konfliknya. Jadi konflik itu ada 2 nih. Konflik untuk penyelesaian, ada yang abstrak dan juga ada yang real. Jadi konflik yang mudah untuk diatasi, mudah untuk diselesaikan adalah konflik yang real, yang jelas. Jelas apanya? Pertama, jelas sumber konfliknya seperti apa dan wujud konfliknya itu jelas. Jadi kita bisa mencari awal sumber konfliknya, kemudian cara penyelesaiannya kita bisa cari. Kalau konfliknya itu masih abstrak, ya, tidak ada yang menunjukkan yang salah, yang pertikaiannya itu seperti apa, kan abstrak. Jadi tidak mudah untuk diselesaikan. Jadi harus direalkan dulu konfliknya. Konflik identitas, ya. Kalau konflik identitas, otomatis konflik-konflik yang setara atau di bawah dari konflik identitas pasti bisa untuk diselesaikan. Lanjut, kemudian sebenarnya konflik itu cara mengatasinya bagaimana? Sebenarnya konflik itu untuk cara mengatasinya adalah, ya, konflik bisa teratasi dengan cara mempertemukan ketiga hal. Mempertemukan cara pandang yang sama pihak yang bertikai atas 3 hal. Apa saja? Pertama, sumber konflik, kemudian cara penyelesaian, dan tujuan akhir konflik. Jika 3 hal ini, cara pandang orang yang bertikai itu bisa sama, maka konflik sudah selesai, sudah bisa diselesaikan, ya. Jadi menyamakan ketiga hal ini. Jadi orang yang memiliki konflik, pihak yang bertikai ini, ya, jika pandangannya, ketiga pandangan ini sudah sama, ya udah selesai konfliknya. Sumber konfliknya disamakan, disetujui, sumber konfliknya ini. Jadi yang kemudian naik yang kedua, cara penyelesaiannya seperti ini. Kemudian yang ketiga, tujuan akhir konfliknya jelas, disepakati bersama. Nah, ini kalau sudah tercapai semua, pandangan antar kedua belah pihak yang bertikai ini sama, maka konflik selesai. Mudah sebenarnya. Nah, caranya bagaimana? Bentuk-bentuk penyelesaian konfliknya agar menyamakan ketiga hal ini. Bentuk-bentuk penyelesaian konflik ada 4, ya. Pertama, ada negosiasi, mediasi, arbitrasi, dan pengadilan yang jalan terakhir. Kita bahas satu persatu secara singkat saja. Negosiasi, mudah sekali. Jika ada suatu konflik, entah itu konflik identitas maupun konflik yang ada di bawahnya, itu jika bisa dinegosiasi secara langsung antara kedua belah pihak tanpa adanya perantara, bermusyawarah untuk menentukan kesepakatan bersama, menyamakan ketiga poin yang telah saya sampaikan tadi,
bersepakat, nah sudah selesai masalahnya. Bentuk yang pertama, negosiasi tanpa perantara ya. Jadi kedua belah pihak yang bertikai langsung bernegosiasi. Yang kedua ada mediasi. Mediasi ini bermusyawarah namun dengan ada orang yang ketiga. Ya, mediasi. Yang ketiga, arbitrasi. Bentuk yang penyelesaian konflik yang ketiga, arbitrasi. Sama seperti mediasi. Namun yang membedakan dengan mediasi, arbitrasi ini orang ketiganya merupakan orang yang memiliki wewenang, memiliki kekuasaan. Ya, seperti yang bisa teman-teman baca di sini, memiliki kekuasaan. Jadi kalau boleh kita bilang yang mediasi ini konflik atau masalahnya dan penyelesaiannya orang pihak ketiganya ini tidak terlalu formal. Ya. Kalau yang arbitrasi, pihak orang yang ketiganya itu memiliki wewenang dan kuasa lebih daripada kedua belah pihak yang mengalami konflik ini. Jadi orang ketiganya itu mendominasi. Jadi benar-benar menjadi penengah di atas kedua belah pihak yang bertikai. Kemudian jalan yang terakhir adalah pengadilan. Cara pidana ya. Untuk pengadilan ini kalau benar-benar ketiga bentuk penyelesaian konflik di atas ini tidak menemui mufakat, tidak bisa menyamakan ketiga poin di atas yang telah saya sampaikan, maka jalan yang terakhir adalah pengadilan. Pengadilan ini tata caranya hampir sama dengan arbitrasi. Pihak ketiganya merupakan orang yang memiliki wewenang, hakim, dan secara negara sangat formal sekali kalau pengadilan ini. Kemudian bentuk penyelesaian konflik kalau berdasarkan hasil akhirnya itu ada dua, zero sum game pertama dan yang kedua non zero sum game. Jadi dilihat dari bentuk hasil konfliknya nanti. Zero sum game ada yang menang ada yang kalah, dan non zero sum game semuanya menang, tidak mau mengalah, semuanya tetap mengokohkan pendapatnya sehingga konflik sulit untuk diselesaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.